Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak 3D di channel pembelajaran Tridewi 08. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kak 3D harap semua dalam keadaan sehat ya, dan harus tetap semangat untuk terus belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi IPA Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 SD bab 1 tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi, topik C1 yaitu proses penyerbukan. Nah, ini adalah lanjutan video pembahasan mengenai topik B, fotosintesis, proses paling penting di bumi. Jika adik-adik belum menyimak video mengenai topik B, kalian bisa klik link video yang ada di atas ini ya. Jadi, kalian bisa simak kembali mengenai topik B tentang fotosintesis, proses paling penting di bumi. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Baiklah adik-adik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan materinya. Nah, ini adalah materi topik C mengenai perkembangbiakan tumbuhan adik-adik. Di sini ada pertanyaan esensial adik-adik. Nah, pertanyaan esensial itu artinya pertanyaan penting yang bisa adik-adik jawab ketika selesai menyimak penjelasan materi topik C ini. Nah, adapun pertanyaan esensial yang pertama yaitu bagaimana tumbuhan berkembang biak? Kemudian yang kedua, bagaimana cara tumbuhan menyebarkan bijinya? Kemudian yang ketiga, mengapa tumbuhan perlu menyebarkan bijinya? Oke, selanjutnya kita baca percakapan yang ada di sini. Sejuk sekali ya udara di hutan. Siapa ya yang menanam pohon-pohon ini? Mengapa tumbuhan ini bisa tumbuh menyebar di hutan ini? Benar juga ya, padahal tumbuhan kan tidak bisa bergerak. Nah, adik-adik, apakah tumbuhan di hutan ditanam oleh manusia? Jika tidak, lalu bagaimana tumbuhan bisa tumbuh tersebar di mana-mana? Siapa yang menanamnya? Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak dan memperbanyak jenisnya? Nah, berikut ini akan kita bahas adik-adik untuk topik C1 yaitu mengenai proses penyerbukan. Berikutnya ada lakukan bersama. Oke, di sini ada bagian tubuh dan fungsi bunga. Tugas kalian secara berkelompok, carilah bunga yang ada di sekitar kalian dan petiklah satu. Yang kedua, amati bagian-bagian bunga sesuai dengan panduan guru. Kemudian yang ketiga, tuliskanlah bagian-bagian bunga yang kalian lihat pada lembar buku tugas. Tuliskan juga fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut. Nah, kegiatan itu nanti adik-adik lakukan bersama guru kalian masing-masing ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai bunga sempurna dan tidak sempurna. Apakah adik-adik pernah mendengar bunga sempurna dan tidak sempurna? Nah, berikut ini akan kita bahas. Benang sari dan putik adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Benang sari dan putik bisa terletak di dalam satu bunga yang sama. Ini dinamakan bunga sempurna. Nah, jika bunga sempurna itu artinya benang sari dan putik itu terletak di dalam satu bunga adik-adik. Namun, ada juga bunga yang benang sari dan putiknya itu terpisah dalam bunga yang berbeda adik-adik. Nah, bunga ini kita sebut dengan bunga tidak sempurna. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian bunga sempurna adik-adik. Oke, kita perhatikan di sini ada gambar bunga sempurna. Mulai dari bagian ini adalah tangkai bunga. Nah, tangkai bunga itu berfungsi menghubungkan bunga dengan batangnya adik-adik. Kemudian selanjutnya bagian ini adalah bagian dasar bunga. Nah, dasar bunga itu berfungsi untuk melekatnya mahkota bunga dan kelopak bunga. Kemudian bagian ini kita sebut dengan kelopak bunga. Nah, kelopak bunga ini berfungsi melindungi bunga ketika masih kuncup. Kemudian selanjutnya yang berwarna pink ini adalah bagian mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini berfungsi sebagai bagian bunga yang berwarna indah untuk menarik serangga untuk hinggap adik-adik. Kemudian selanjutnya bagian ini kita sebut dengan benang sari atau serbuk sari. Nah, serbuk sari ini berfungsi sebagai alat kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan yang terbawa angin dan sebagainya adik-adik. Kemudian selanjutnya bagian ini kita sebut dengan tangkai putik. Kemudian ini kita sebut dengan kepala putik. Nah, kepala putik itu berfungsi sebagai tempat menempelnya serbuk sari atau sebagai alat kelamin betina pada bunga adik-adik. Nah, kemudian bagian ini kita sebut dengan bakal biji. Nah, bakal biji ini merupakan tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangbiakan. Nah, itu adalah bagian-bagian bunga sempurna dan juga fungsinya masing-masing adik-adik. Jadi bunga sempurna itu terdapat benang sari dan juga putik di dalam satu bunga.
Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang bunga tidak sempurna. Nah, seperti penjelasan Kak Tride tadi bahwa bunga tidak sempurna adalah putik dan benang sari itu terdapat di bunga yang berbeda adik-adik. Nah, ada yang namanya bunga betina, ada juga yang bunga jantan. Jika bunga betina, maka dalam bunga itu terdapat putik adik-adik. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian dari bunga betina. Yang pertama yaitu terdiri dari bakal biji, kemudian ini adalah tangkai putik, dan ini adalah kepala putik. Nah, putik ini merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Kemudian ini adalah bunga jantan. Nah, pada bunga jantan itu hanya terdapat benang sari saja adik-adik. Benang sari itu merupakan alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Berikut ini adalah bagian-bagian dari bunga jantan. Mulai dari yang ini disebut dengan tangkai sari, kemudian ini adalah kepala sari, dan ini adalah serbuk sari. Nah, untuk melakukan penyerbukan, nantinya serbuk sari ini akan jatuh tepat di atas kepala putik bunga betina yang terbawa oleh angin atau terbawa oleh hewan. Seperti itu adik-adik. Nah, ini adalah contoh bunga sempurna, yaitu bunga stroberi dan juga bunga kembang sepatu. Nah, di stroberi ini terdapat benang sari, kemudian juga putik. Kemudian di bunga kembang sepatu ini ada putik, kemudian yang berwarna kuning ini adalah benang sarinya adik-adik. Nah, bunga stroberi dan bunga kembang sepatu ini merupakan contoh bunga sempurna, yaitu putik dan juga benang sarinya ada di dalam satu bunga. Kemudian selanjutnya, setelah kita membahas materi mengenai bunga sempurna, berikut ini adalah kosakata baru, yaitu serbuk sari. Nah, serbuk sari itu merupakan serbuk yang berasal dari benang sari dan terdapat di bagian kepala sari. Kemudian selanjutnya, kita akan membahas tentang bunga tidak sempurna. Nah, bunga tidak sempurna itu dapat kita jumpai pada pohon jagung adik-adik. Jadi, pada jagung ada bunga jantan dan ada bunga betina. Nah, bunga ini disebut dengan bunga jantan. Kemudian, yang seperti rambut-rambut jagung itu kita sebut dengan bunga betina. Oke, jadi ini adalah bunga jantan, sedangkan ini adalah bunga betina pada jagung. Seperti itu adik-adik. Selanjutnya kita membahas tentang mari mencoba. Yang pertama, bagaimana tumbuhan berbunga berkembang biak? Mari kita baca dahulu teks berikut lalu jawab pertanyaannya. Oke, di sini ada suatu bacaan yang menjelaskan bagaimana tumbuhan berbunga berkembang biak adik-adik. Nah, judul bacaannya yaitu hubungan antara serangga dan bunga. Pernahkah kalian melihat lebah yang terbang di sekitar bunga? Serangga ini senang sekali dengan bunga. Bagaimana tidak? Bunga adalah sumber makanannya. Serangga ini senang sekali dengan nektar atau sari bunga. Warna bunga yang cerah dan aromanya yang harum memikat para serangga untuk hinggap di bunga. Kemudian selanjutnya, lebah dan serangga lainnya kemudian asik menikmati sari bunga yang lezat. Ketika itu, serbuk sari akan menempel pada tubuh serangga. Ada yang menempel di ekornya, di sayapnya, atau di sekitar mulutnya. Setelah selesai menikmati nektar pada bunga ini, lebah dan serangga akan terbang ke bunga yang lain. Saat serangga menikmati nektar di bunga yang baru, benang sari yang ada di tubuhnya akan jatuh ke putik bunga. Lalu terjadilah yang namanya penyerbukan. Nah, penyerbukan adalah ketika benang sari menempel di kepala putik. Ini adalah cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Lalu, apa yang terjadi setelah proses penyerbukan? Dalam putik akan tumbuh yang namanya biji adik-adik. Nah, biji inilah yang nanti bisa dipakai tanaman untuk memperbanyak jenisnya. Walaupun tanaman tidak punya kaki untuk berpindah tempat, namun ada serangga dan hewan-hewan yang membantu tumbuhan berkembang biak adik-adik. Nah, jadi seperti itulah cara tumbuhan untuk berkembang biak. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Yang A, mengapa serangga senang hinggap di bunga? Nah, jawabannya adalah serangga senang hinggap di bunga karena nektar atau sari bunga adalah sumber makanannya. Kemudian pertanyaan yang B, apa itu proses penyerbukan? Jadi penyerbukan adalah ketika benang sari menempel di kepala putik. Kemudian yang C, bagaimana cara serangga membantu proses penyerbukan? Nah, cara serangga membantu proses penyerbukan yaitu saat serangga menikmati nektar di bunga yang baru, benang sari yang ada di tubuhnya akan jatuh ke putik bunga. Lalu terjadilah yang namanya penyerbukan. Nah, jadi itu adalah cara serangga untuk membantu proses penyerbukan pada tumbuhan adik-adik. Kemudian pertanyaan yang D,
apa yang terjadi pada bunga setelah proses penyerbukan? Nah, yang terjadi setelah proses penyerbukan adalah dalam putik akan tumbuh yang namanya biji. Biji inilah yang nantinya bisa dipakai tanaman untuk memperbanyak jenisnya. Nah, jadi itu yang terjadi pada bunga setelah terjadinya proses penyerbukan, adik-adik. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai soal yang kedua. Setelah mempelajari teks sebelumnya, buatlah sebuah komik 4 strip yang bercerita tentang penyerbukan. Dalam komik tersebut, sertakanlah yang A, serangga yang mencari makan di bunga, kemudian yang B, serbuk sari yang menempel pada serangga, yang C, serbuk sari yang jatuh di kepala putik saat serangga mencari makan, dan yang D, bunga yang berubah menjadi buah setelah adanya proses penyerbukan. Nah, berikut ini bisa adik-adik buat seperti ini ya. Oke, di sini ada contoh dari komik penyerbukan, yaitu terdiri dari 4 strip atau 4 kotak. Kemudian, mari kita baca percakapan yang ada pada komik ini. Lebah berkata, "Aku lapar." Kemudian bunga menjawab, "Kemari lebah, aku punya nektar lezat." Selanjutnya, si lebah hinggap di bunga dan berkata, "Nyam nyam nyam nyam, lezat, terima kasih bunga." Kemudian bunga menjawab, "Sama-sama, bawa serbuk sariku ya." Kemudian bunga yang lain berkata, "Kemari lebah, aku juga punya nektar segar." Kemudian lebah tersebut hinggap di bunga yang lain. Lebah pun menjawab, "Segar sekali, terima kasih." Kemudian bunga menjawab, "Sama-sama, terima kasih juga karena sudah membawa serbuk sari kemari. Kini aku bisa berkembang biak." Kemudian bunga itu berkata, "Hore, aku kini memiliki biji. Biji ini keturunanku dan bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang baru." Nah, itu adalah contoh komik penyerbukan adik-adik. Jadi adik-adik bisa buat seperti ini. Kemudian yang ketiga, saling bertukarlah komik dengan masing-masing teman kalian. Bacalah komik yang sudah dibuat teman kalian dengan saksama. Kemudian yang keempat, selesai membaca, sampaikan kepada teman kalian apa yang kalian suka dari komik buatannya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan refleksi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara tumbuhan berbunga berkembang biak? Nah, jawabannya adalah tumbuhan berbunga berkembang biak dengan cara penyerbukan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagian bunga apa yang berperan dalam proses perkembangbiakan? Nah, jawabannya yaitu bagian bunga yang berperan adalah serbuk sari dan kepala putih. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa peran hewan dalam perkembangbiakan tumbuhan? Nah, peran hewan dalam perkembangbiakan tumbuhan yaitu membantu proses penyerbukan adik-adik. Nah, hewan pemakan nektar membantu menempelnya serbuk sari di kepala putik bunga. Kemudian pertanyaan yang keempat, selain melalui serangga, menurut kalian apalagi yang bisa membantu terjadinya proses penyerbukan? Nah, selain melalui serangga, penyerbukan bisa dibantu oleh burung dan juga angin adik-adik. Kemudian pertanyaan yang kelima, apa yang terjadi pada bunga setelah melakukan perkembangbiakan? Nah, yang terjadi pada bunga setelah melakukan perkembangbiakan yaitu bunga akan berkembang menjadi biji atau buah adik-adik. Nah, jadi itu adalah pembahasan materi IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial bab 1 topik C1 mengenai proses penyerbukan. Baiklah adik-adik, demikian penjelasan materi mengenai proses penyerbukan yang bisa Kak Tride sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang Kak Tride sampaikan, apa yang Kak Tride jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian di luar sana yang mengetahui pembahasan mengenai materi IPAS yaitu proses penyerbukan. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, akhir kata Bu Tride ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.